Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur otak, bagian otak, juga fungsi otak. Untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah Neuroscience dalam PAUD. Otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume sekitar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi, sebagai tindakan yang dialami, dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh. Misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh yang sehat juga. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Struktur otak. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron, atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan oleh otak. Neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensi. Bagian-bagian otak. Secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak atau brainstem, dan sistem limbik. Namun dalam bagian besar tersebut masih terbagi menjadi bagian-bagian kecil lagi. Berikut penjelasan. Otak besar atau cerebrum. Sesuai dengan namanya, yaitu otak yang besar. Otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lobus frontal, yang kedua lobus parietal, yang berikutnya lobus occipital, dan lobus temporal. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerakan koordinasi antara otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga, batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang. Sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, toknek limbik, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia. Pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak fungsi otak. Sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas dan gerakan, kognisi mampu membuat perencanaan, mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, merangsang aktivitas pada manusia, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku yang berhubungan dengan seksual, dan juga mampu berbahasa secara umum. Berikut ini adalah fungsi otak secara umum sebagai alat sensor terhadap perasaan. Contohnya adalah tertekan, tekanan, merespons sentuhan, dan menghasilkan rasa sakit.
Kedua, sebagai alat untuk menerjemahkan verbal sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Yang ketiga, sebagai pusat mengatur gerakan, koordinasi antar otot tubuh dan pengatur keseimbangan sehingga seseorang akan dapat bergerak sebagaimana mestinya dan tidak terjatuh. Yang keempat, sebagai pusat masuknya informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan yang sesuai dengan aslinya. Yang kelima, berfungsi dalam menerjemahkan visual manusia seperti menggerakkan bola mata, membesarkan dan mengecilkan pupil mata sesuai cahaya yang masuk dan juga mengatur gerakan tubuh manusia. Yang keenam, melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah, dan juga mengatur pernapasan dan juga mengatur sistem pencernaan manusia. Yang ketujuh, menghasilkan perasaan, mengatur emosi, mengatur produksi hormon sebagai fungsi hormon testosteron, memelihara hemostatis dan menciptakan rasa haus, menciptakan rasa lapar, menciptakan keinginan tentang seks, merangsang perasaan untuk senang, mengatur metabolisme tubuh dan juga mengatur memori jangka panjang manusia. Yang kedelapan, sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tertidur atau terjaga.